keadilan lah salah satu. Nah, itu hanya harus merujuk kepada dua hampir komponen. Nah, pertama secara hierarkinya kok adalah merujuknya kepada undang-undang untuk mencari keadilan lah. Yang kedua merujuknya kepada doktrin atau pendapat para ahli gitu. Yang ketiga merujuknya kepada jurisprudensi, merujuk pada pendapat para hakim terdahulu. Yang kedua angkat kampe adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum adat. Nah, selaras dengan itu tanpa ada lembaga. Sementara Indonesia ini menganut hukum positif, artinya secara tertulis. Nah, sementara yang keberadaan adat itu tadi cuman sampai kini masih membiasakan bahasa-bahasa tersirat. Apa contoh? Kalau untuk menyatakan kebenaran sesuatu, pandang jauh mana buat bukit. Maaf, pandang jauh itu mana buhawan. Pandang dake mana buat bukit. Santano ilang coreng di batu. Tulisan limbago tampak juga. Nah, kalau sekiranya diambil secara piahnya untuk saat ini, bahasa semacam itu lah bisa dipilih masyarakat adat yang bisa memahami makna kata. Kan dasar apa? Karena sastranya tinggi itu tadi lah. Nah, maknanya dalam. Nah, kalau sekiranya dibuat satu lembaga adat yang selaras dengan keberadaan Indonesia yang memiliki kompositif, sehingga masyarakat awak atau cucu kemenakan awak yang lawak serahkan untuk menimba ilmu pendidikan, inilah terbiasa secara tradisi ilmiah, nah, ditambah dengan keberadaan adat yang tertulis, tidak sulit bagi mereka untuk mengerti. Malah mereka lebih merasa menyukuri. Memang itulah yang didambakan oleh masyarakat adat atau cucu kemenakan pada umumnya. Nah, barangkali seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Ninik Mama Kaum Koto, Martias Datuak Majo Nan Putiah, mengajak masyarakat adat untuk banyak belajar dalam memahami adat dan limbago di tatanan pemerintahan adat Minangkabau. Hal itu disampaikan Datuak Majo Nan Putiah di hadapan cucu kemenakannya di Nagari Tigo Koto Silungkang, Luhak Agam, kemarin malam. Menurut Datuak Majo Nan Putiah, dengan banyak belajar, masyarakat adat di Salingkan Nagari, Luhak Nan Tigo, Rantau, dan Alam Minangkabau, nantinya bakal mewujudkan tatanan pemerintahan adat yang harmonis. Bumi sanang padi manjadi. Sebagaimana telah terapkan para nenek moyang orang Minangkabau terdahulu. Lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan Datuak Majo Nan Putiah selengkapnya di kanal Ranah Kini. Tujuannya, agar kita selaku masyarakat adat Minangkabau tidak salah paham. Ya, barangkali terkait dengan masalah sebutan nan tak asing wak menanga di alam Minangkabau, khususnya mungkin di kampung awak, terkait yang sebutan badai balimbago. Terkait dengan masalah adat lah terlebih dulu. Cakupan adat itu kan sangat luas. Nah, saking luasnya barangkali sampai detik iko masing-masing awak baik di tingkat posisi sebutan sebagai mama, sebagai bapo, sebagai cucu kemenakan, sekalipun sebagai yang membawa beban datua, tetap belajar, masih belajar. Dasarnya karena setiap tutur adat itu menurut hemat awak itu sastranya tinggi, maknanya dalam. Jadi filosofi untuk mendapatkan itu justru itulah mungkin awak perlu dituntut selalu belajar. Apalagi kalau dikaitkan dengan adat sendiri syarat bahasa di kitabullah. Memang awak tidak terlepas daripada pertama wahyu itu ikra, selalu membaca. Jadi sementara untuk pendidikan formal dalam bentuk adat sampai saat ini tidak ada. Malahan sangat-sangat lawak khawatir. Kalaupun ada masyarakat adat atau cucu kemenakan yang bertanya kepada nenek mama, perasaan nenek mama tidak melaksanakan tugas, itu hal yang lumrah. Salah ukur mereka untuk menyampaikan tidak melaksanakan tugas itu karena tidak pernah diberi bimbingan. Malahan yang ada kebalikan.
tanpa diberi bimbingan mereka diberikan sanksi. Nah untuk itu kalau bercerita tentang lembaga adat, setelah bercerita tentang adat, bercerita tentang lembaga, terlebih dahulu adat itu sendirilah dulu. Secara garis besarnya kok adat itu kalau yang saya tahu karena waktunya masih belajar gitu, sekalipun udah belasan tahun itu membawa beban sebagai datuk, namun tetap masih belajar. Jadi pada dasarnya yang wak ketahui adat itu terbagi ampe. Itu belum lagi bercerita tentang lembaga tentang adatnya baru. Mana yang dikatakan terbagi ampe tadi? Yang pertama adat dan sabana adat. Yang kedua adat istiadat. Yang ketiga adat yang teradat. Yang keempat adat yang diadatkan. Nah dalam bentuk menerjemahkan itu kan sangat perlu analisa. Mana kelompok daripada bahasa-bahasa semacam itu? Karena itu adalah sebagai pilarnya atau tiangnya, katakanlah termasuk rukun lah yang ampe tadi. Tak bisa cek tinggal harus terlaksanakan ampe-ampenya itu seharusnya. Tapi kalau dakwah dalamnya atau mungkin dakwah jabarkan makna masing-masingnya, sehingga bang pasti seluruh masyarakat adat, baik pimpinan adat maupun cucu kemenakan, ini tidak tahu di mana duanya. Nah, kadang-kadangnya suka kemenakan, tapi rasa-rasa mungkin yang kecek yang kedekaluan jadi dia tidak tahu. Kadang-kadang lah kecek imam kati, lain kerajaan. Kadang-kadang lah kecek datuk, lain kerajaan. Nah, jadi karena yang disampaikan itu tidak terlepas. Yang pertama, memakna itu kemenakan tidak tahu. Dan awak sebagai pemangku adat pun masih belajar belum. Nah, jadi dari saat itulah ada sebagai tiang atau mungkin rukun yang harus laksanakan itu pertama adat. Manakah yang dikatakan adat? Nasaban adat itulah nani dianjak layu dibubuik mati. Nah, kemana orientasinya? Pada sunatullah. Nah itulah makanya adat bisa disyarat bahasa di kitabullah. Syarat mengatur adat memakai. Rasul dibawa naik, rasul dibawa turun. Andai kata adat nasaban adat kau tidak pernah awak terjemahkan, lah barang pasti awak sendiri sebagai pemangku adat setelah saluak laki, awak tidak tahu. Karena lah terbawa baban, tapi baban akan dibawa awak tidak mengerti. Apalagi kalau menerjemahkannya. Sehingga itulah perlunya penggalian. Makanya awak tidak putus-putus, tidak bosan-bosan untuk belajar. Seluruh awak komponen masyarakat adat itu sendiri. Nah, kedua adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan itu kalau dibawa kepada rukun dalam bentuk pasapah atau tuturnya, itulah namanya nama buah sentak. Artinya keberadaannya itu bisa terlaksana melalui musyawarah yang pakai. Nah, dasarnya di alam Minangkabau ko kena nan rajo kata bayo nabana kata pakai. Itulah nan adat. Nah, kalau sekiranya awak tak tahu adat yang diadatkan tadi, lah barang pastilah tak tahu segala sesuatu apa Tuhan. Adanya itu harus melalui musyawarah mufakat. Karena narajo dalam Minangkabau adalah ketemu mufakat, bukan orangnya narajo. Dasar itu dulu lah suatu keterbatasan bagi awak masyarakat adat. Jadi yang ketiga adat yang diadatkan. Pertama adat sama adat yang diadatkan, setelah adat yang teradat. Itu memang versi berbeda. Itulah yang dikatakan orang menurut adat lain lubua, lain ikan, lain padang, lain pulau bilalangnya. Pelaksanaan adat itu menurut kearifan lokalnya masing-masing. Artinya berbeda. Mungkin di negara Jawa Selungkang itu berbeda lah dengan orang Selareh Air. Padahal satu kecamatan itu. Tapi sungguh pun berbeda apabila memaknai wak maksud adat itu sendiri, tidak ada perbedaan. Hanya saja saya yang bertukar jalan, sekata walain sabui. Tapi kalau untuk memaknai itu, kalau sekiranya tidak diterjemahkan, tentu awak kadang-kadang mengatakan apa beda di situ itu. Padahal tidak akan berbeda. Hanya saja cara pelaksanaannya. Jadi dengan adanya keberadaan adat semacam itu dibina atau mungkin sama-sama pelajari, sama-sama implementasikan kepada masyarakat adat, insya Allah baru terbentuk nanti mengarah kepada lembaga adat. Kalau lembaga
lembago bahasa adanya kan lembaga bahasa negara. Itulah memiliki suatu kekuatan yang mutlak. Kenapa? Karena seluruh elemen masyarakat lah terhimpun di situ, apapun bentuknya, baik dalam bentuk gejala sosial maupun ekonomi. Jadi bermuaralah ke seluruhnya demi kemaslahatan umat. Jadi barangkali tentang lembaga karena cakupannya tentang adat karena cakupannya luas, setelah secara garis besar mungkin masyarakat tahu, terutama pemangku adat, barulah mengarah kepada lembaga adat. Nah, kalaulah lembaga adat berarti lah memiliki suatu ketentuan yang dimanahkan oleh orang tua-tua. Arti mana keberadaan adat kau yang mandak lakang depannya, tidak lapuk demikiannya. Hanya saja mungkin semua berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi niat suci kau diridhoi oleh Allah sesuai dengan harapan orang tua dahulu. Dasar itulah segala bentuk pesako tinggi itu kok dijualnya memang nak makan Bali, digadainya tidak makan sando. Artinya apa? Karena Jawa kini adalah karena sebagai pewaris mamalia roh. Nah, kalau lah tahu mungkin iko rujukan daripada dunia orang tua dulu, barulah mungkin alam Minangkabau gemilang, cemerlang dan terbilang keberadaan adat itu sendiri. Sangat memang itulah keberadaan lembaga itu harus ada. Karena secara universal, secara umum masyarakat adat itu atau masyarakat Indonesia lah secara umumnya lah. Kalau universal itu secara umum. Masyarakat itu atau orang Indonesia itu untuk mencari suatu keadilan lah salah satu. Nah, itu harus merujuk kepada dua hampir komponen. Nah, pertama secara hierarkinya kok adalah merujuknya kepada undang-undang untuk mencari keadilan lah. Yang kedua, merujuknya kepada doktrin atau pendapat para ahli gitu. Yang ketiga, merujuknya kepada jurisprudensi, merujuk pada pendapat para hakim terdahulu. Yang kedua, yang ketiga adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum adat. Nah, selaras dengan itu tanpa ada lembaga. Sementara Indonesia ini menganut hukum positif, artinya secara tertulis. Nah, sementara yang keberadaan adat itu tadi cuman sampai kini masih membiasakan bahasa-bahasa tersirat. Apa contoh? Kalau untuk menyatakan kebenaran sesuatu, pandang jauh mana buat bukti. Maaf, pandang jauh itu mana buhawan, pandang dake mana buat bukti. Santano ilang coreng di batu, tulisan limbago tempat jua. Nah, kalau sekiranya diambil secara apiahnya untuk saat ini bahasa yang semacam itu lah bisa dipilih masyarakat adat yang bisa memahami makna kata. Kan dasar apa? Karena sastranya tinggi itu tadi lah. Nah, maknanya dalam. Nah, kalau sekiranya dibuat satu lembaga adat yang selaras dengan keberadaan Indonesia yang memiliki hukum positif, sehingga masyarakat awak atau cukup menekan awak yang lawak serahkan untuk menimba ilmu pendidikan, ialah terbiasa secara tradisi ilmiah, ditambah dengan keberadaan adat yang tertulis, tidak sulit bagi mereka untuk mengerti. Malah mereka lebih merasa menyukuri. Memang itulah yang didambakan oleh masyarakat adat atau cukup menekan pada umumnya. Nah, barangkali seperti itu. Sekedar informasi. Agar terwujudnya tatanan adat yang terstruktur dan tersistem dalam limbago adaik di Nagari Tigo Koto Silungkang, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Datuak Majonan Putiah, mengerahkan Cadiak Pandai, dan Parik Paganagari untuk menggelar diskusi adat. Diskusi digelar guna mempelajari atau lebih memahami manajemen pemerintahan adat dalam ruang lingkup aturan adat Salingkanagari, hukum adat, falsafah adat, ulayat, sako, dan pusako, termasuk tugas pokok serta fungsi masing-masing perangkat adat. Patah gonjong rumah gadang atau tirih janjala lapu asan di barasa dari tiang
Baitu kini keadaan yo sana Niniak jo mama kini tagamang waris siapa kaditunjuk Adai jo sara janyo hilang Laruilah bana paratian gajaya ngangai Oh sansa ngangai Laruilah bana paratian gajaya ngangai Pepatah urang lamo adek ndak lakang kanai pane adek ndak lakang kanai pane indak kala puak kanai hujan indak kala puak kanai hujan yo sana dekan luang tapi liek zaman kini ko lapat pi mama jadi jame lapat pi mama jadi jame mancalia adai balengahkan mancalia adai balengahkan yo sana dekan luang nyampang nyo sana kabatanyo tantang nyo adai yo limbago tantang nyo adai yo limbago kapado anak muda kini kapado anak muda kini yo sana dekan luang tahu cie duo nalain bakat to tido nalain bakat to tido de ulah indah mangarati de ulah indah mangarati yo sana dekan luang manggel-yang kapaloe mangaceh-ngaceh di munjuange manggawit gapai yo tangane kalau diaja mama kanduang tantangnya adai pagaulan sama hati mandangakan deh dimakan bubuak buku tambo sekarang dibaca mama kanduang nan muda indah baajakan sana nyampang lalai nan tua-tua anak jo cucu indah paduli ko abih adai dalam kampuang disiko tumbuh panyasalan gajaya ngangai hosansa disiko tumbuh panyasalan gajaya ngangai sabui ada nama nurun dari ateh turun kabarwa dari ateh turun kabarwa dari mama kakamanakan dari mama kakamanakan yo sana dekan luang api bulan ganti tahun adai bacando ganti suluah adai bacando ganti suluah di masyarakat kapadoman di masyarakat kapadoman yo sana dekan luang tahu dikieh dengan
masa kini nak mudah hanyui kemajuan ranah